Sebetulnya aku pengen ngomong gini ya ke Koko Paisal ya, Koko Paisal. Jadi guys, barusan tuh aku baru bangun tidur, ada lewat ya FYP di beranda aku tentang video Koko Paisal lagi live streaming ya, mungkin sama followersnya gitu di di download gitu ya dan diposting. Nah, aku tuh sangat lucu banget sama dua statementnya Koko Paisal ya. Koko Paisal ya, pertama statementnya apa coba? Kalian tahu nggak? Jadi si Ina itu mengalami trauma ketika dia tuh di majikan pertama dipulangkan. Dan dia selama 2 bulan menunggu di agensi, dia harus makan sendiri, beli apa-apa sendiri, sedangkan dia nggak ada uangnya semua dikirimkan ke Indonesia ya. Dan si Ina itu trauma. Ngapain trauma ya? Koko Paisal mohon maaf ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin BTKW di luar sana bayar apa enggak sih gitu. Kalau aku sendiri sih tinggal di agensi bayar cuy. Aku juga sama dulu kayak Ina gitu, pengalamannya 3 bulan aku di Taiwan, terus karena si neneknya cemburu ya. Terus kata majikan, ya udah kamu pulang aja gitu kan, karena mereka bentrok, ya udah aku pulang aja gitu. Dan itu di agensi aku nggak ada duit kan, kalian tahu sendiri di Taiwan itu kita Cina Trust aja itu ya, potongan agensi itu kita kan 9 bulan gitu ya. Tapi aku nggak trauma loh, ya nggak ada duit ya minjem aja ke agensi gitu. Dan itu tuh kan aku 200 NT gitu kan sehari, bayar tempat tidur doang. Ini di aku aja ya, bayar tidur doang ya. Terus makan beli sendiri ya. Terus si agensi aku tuh ya sehari dia dibayar 80 NT ya untuk mencarikan aku pekerjaan. Jadi kalau misalkan aku nganggur di agensi 1 minggu, 2 minggu atau 3 minggu itu dihitung satu harinya 80 NT. Dan itu tuh nanti dibayarnya kalau misalkan aku udah dapat majikan baru gitu. Tapi aku nggak trauma loh. Kalau kenapa si Ina harus trauma gitu ya nggak sih? Terus ya Koko Paisal, statement keduanya Koko Paisal juga ya. Masa Koko Paisal bilang gini, kalian tahu nggak si Ina itu ya? Si Ina itu adalah menghidupi anak 3 anak ya di Indonesianya tuh, dan 1 ibu. Pokoknya fakta yang sangat menyedihkan sekali tentang kehidupan Ina di Indonesia. Ya ampun, Koko Paisal ya. Jadi maaf ya Koko Paisal, semua orang juga datang ke Taiwan tuh karena kebutuhannya masing-masing ya. Masalah mereka membiayai keluarga, ada yang sampai membayar hutang keluarga, ada yang sakit hati ini itu, semuanya tuh ada alasannya. Jadi bukan cuma Ina doang gitu loh. Kenapa Koko Paisal bisa lucu banget gitu, kasihan banget Ina gitu. Ya kalau kayak gitu aku juga pengen dong dikasihani sama Koko Paisal. Koko mau nggak mengasihani aku? Nah, gini ya Koko Paisal ya. Contohnya aku misalkan ya. Ini aku ya. Kan keluarga aku tuh ya di Garut ya, di Garut Selatan ya. Tepatnya di Desa Pamalayan ya. Kalau nggak percaya Koko Paisal boleh ditanyakan ke kantor Desa Pamalayan itu. Orang tua aku ya, ayahku gitu, M. Sumpena itu ayahku memiliki kebun cengkeh ya, perkebunan cengkeh sekitar 5 hektar ya. Sama ada sawah juga 2 hektar ya. Dan itu tuh sebelum ayah aku meninggal kan sakit kanker ya, itu tuh digadein gitu kan beberapa gitu. Itu tuh nyampe 100 berapa puluh juta gitu. Ya, si kebun cengkehnya tuh ya sedikit lah, pohon-pohonnya tuh digadein gitu kalau kata orang Sunda mah gitu ya. Dan itu tuh sampai sekarang belum ditebus ya, karena hasil cengkehnya itu belum tahun-tahun kemarin jelek gitu ya hasil cengkehnya ya, mudah-mudahan tahun ini bagus gitu. Itu juga aku punya hutang loh Koko. Keluarga aku tuh punya hutang gitu. Koko kasihan gak sih sama aku? Aku seorang janda gitu, harus menghidupi anak. Terus keluarga aku gitu, orang tua aku tuh ada hutang 150-an berapa gitu ya, gadean. Jadi kan orang-orang tuh dulu ngegade gitu, yang pada nggak punya cengkeh gitu. Jadi pengen hasil ya udah ngegade di kebun aku gitu, gade pohon cengkeh gitu. Sekarang belum ditebus loh Koko. Koko kasihan gak sih sama aku? Kalau misalkan dibandingkan gitu sama Ina, bayangin. Si Ina cuman dia masih makan keluarganya anak 3 sama ibunya ya gitu. Aku bayangin itu ratusan juta ya. Kasihan gak Koko sama aku? Ya ampun, malah curhat hutang keluarga lagi. Ini sebagai contoh gitu kan ya. Karena Karena semua manusia tuh ya punya kesulitannya masing-masing kok. Cuman kita nggak ngeluh aja gitu. Para mbak TKW di luar sana tuh yang punya hutang ini itu, ada yang sampai di sininya pinjem rentenir gitu kan. Mereka gitu di luar sana tuh banyak kan. Itu karena karena mungkin kebutuhan di Indonesianya gitu lebih-lebih seperti Ina gitu. Jadi jangan berstatement kayak
lucu banget gitu. Kok lucu banget gitu, kecuali kalau Koko Faisalnya bilang gini, kasihan banget loh si Ina itu disiksa sama majikannya gitu, sampai giginya rontok, sampai dia suruh nggak dikasih makan gitu. Itu baru kita wow gitu kan. Kalau masalah si Ina di kampungnya orang nggak punya gitu ya, kalau misalkan orang kaya mah, misalkan aku ngapain kalau aku orang kaya datang ke Taiwan, ya nggak sih? Itu sih aku misalkan kalau ketemu begini sama Koko Faisal gitu ya, ih kok lucu banget sih gitu ya. Pas ngelihat video itu gitu, katanya kasihan banget Ina gitu. Aku juga pengen dong dikasihani Koko, bilangin gitu ke orang-orang, kasihan aku gitu kan. Itu kebun, bayangin perkebunan ayah aku gitu belum ditebusin gitu ya. Kalau yang minat ini mah, apa Koko mau nolong aku langsung? Boleh nggak apa-apa ya. Silahkan Koko datang ke kota Garut ya, Garut Selatan, Pamengpeuk, Santolo Beach, pokoknya desa Pamalayan, tanyain aja Mustafa Sumpena Syahid itu ya, keluarga aku ya. Aku tuh keluarga petani dan ya itu begitulah ceritanya ya. Ada kebun 5 hektar itu ada beberapa yang tebusan gitu kalau kata bahasa Sunda. Kasian banget ya sih? Kasian, aku juga sama. Ya. Jadi lain kali gitu kan, jadi kasihan juga Koko Faisal. Banyak yang parent netizen gitu kan pada ngetawain gitu, ngebully Koko Faisal. Sumpah aku tuh kadang sedih gitu, karena Koko Faisal tuh setahu aku, yang aku sering baca-baca gitu ya, sering membantu PMI gitu kan ya. Jadi ya gimana sih, pokoknya pintar-pintarlah membantu PMI yang menurut aku mah yang pantas dibantu. Udah itu aja sih. Makasih ya Koko Faisal, semoga sehat selalu.